Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami mau mempresentasikan tentang hasil dari proyek kami yang berjudul Prediksi Popularitas Artikel Berita Online menggunakan model regresi berbasis gradient boosting. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Fajar Syahbudin dengan NIM akhir 142. Saya Fajriana Tasmini Harungkal dengan NIM akhir 191. Saya Sakila Andala dengan NIM akhir 199. Di sini saya mau menjelaskan tentang latar belakang dari proyek kami. Di era digital saat ini, konsumsi berita mulai melalui media online meningkat pesat seiring kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi. Kondisi ini mendorong persaingan yang semakin ketat antar portal berita dalam menarik perhatian dan mempertahankan keterlibatan pembaca. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis machine learning untuk memprediksi popularitas artikel sebelum dipublikasikan. Selanjutnya, kemudian di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan pre-processing dan feature engineering dilakukan untuk menyiapkan dataset online news popularity. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana performa model gradient boosting dalam prediksi popularitas artikel dibandingkan model linear regression. Kemudian, rumusan masalah yang ketiga, fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap popularitas artikel berita online. Selanjutnya, ada pula tujuan proyek kami. Yang pertama, mempersiapkan dataset melalui pre-processing dan feature engineering agar siap digunakan dalam permodelan. Tujuan yang kedua, membangun dan mengevaluasi model gradient boosting untuk prediksi popularitas artikel. Kemudian tujuan yang terakhir, mengidentifikasi fitur-fitur utama yang mempengaruhi jumlah shares artikel berita. Kemudian diagram alur sebagai berikut, mulai dari load dataset, preprocessing, feature engineering, kemudian line test split, EDE, terus modeling, kemudian evaluasi dan juga analisis hasil. Sumber dataset di sini kami mengambil dari online news popularity dari UCI Machine Learning Repository berisi 39.797 artikel berita dari situs Mashable. Dataset ini memiliki 60 fitur prediktor yang mencakup karakteristik konten, metadata, serta variabel. Selanjutnya, di sini pengumpulan dataset kita melalui 2 tahapan, yakni Mongi Drive dan juga load dataset. Mongi Drive, di sini yang pertama tahapannya Mongi Drive Google Drive di collab berhasil. Directory Content Drive mewakili Google Drive di collab. Di sini untuk Mongi Drive ini tidak ada output. Kemudian kalau load dataset, nah di kode yang kami berikan tadi ada di F-head itu menampilkan 5 baris pertama dataset online news popularity. Setiap baris berisi sama dengan satu artikel. Untuk setiap kolomnya berisi satu fitur. Dataset memiliki 61 kolom mencakup teks, metadata, keyword, dan topik. Untuk preprocessing ini kami melalui 5 tahapan. Yang pertama ada cek duplikasi, missing value, handling outliers, hapus kolom, serta feature selection. Untuk cek duplikasi dan hapus terdapat output sebagai berikut. Dari output tersebut tidak ada baris duplikat dalam dataset. Jumlah baris tetap 39.644, tidak ada data yang hilang. Setiap artikel memiliki representasi data unik. Kemudian untuk missing value, dengan output sebagai berikut, tidak ada missing value di seluruh kolom dataset, tidak perlu imputasi dan penghapusan data. Next. Kemudian tahapan yang ketiga dan keempat dalam preprocessing. Pertama ada handling outliers. Dengan output sebagai berikut, diperoleh kolom shares memiliki 39.644 data, rata-rata 3.395 data, standar deviasi yakni 11.626 data, dan untuk selanjutnya sebagai berikut bisa dibaca pada slide. Kemudian untuk outlier shares ada output box plot. Plot shares menunjukkan sebagian besar nilai terkonsentrasi pada rentang rendah 0 sampai beberapa ribu. Terdapat banyak outlier ekstrim dengan nilai hingga ratusan ribu. Distribusi skewed menunjukkan ketimpangan sebaran yang tinggi. Tahap pre-processing yang terakhir, yakni ada hapus kolom yang tidak dibutuhkan dan juga ada feature selection. Untuk hapus kolom yang tidak dibutuhkan, ada outputnya sebagai berikut. Di situ menampilkan 5 baris pertama dari data frame 60 kolom. Setiap baris berisi satu artikel. Digunakan untuk memastikan struktur tipe dan isi data sesuai sebelum analisis. Jumlah baris dan kolom tetap seperti tadi setelah penghapusan kolom dan URL dan time delta. Kemudian untuk feature selection, membuat variabel fitur X tanpa kolom target untuk menghindari data leach, menetapkan variabel target berupa share slot. Kemudian feature engineering, next. Di sini kami membaginya menjadi 4 tahapan. Yang pertama rasio kata unik, fitur baru unique word ratio dari perbandingan kata unik. Terus ada kompleksitas konten panjang artikel dengan output sebagai berikut. Next, kombinasi keyword pada 5 baris pertama nilai tadi. Akibatnya fitur KW combine hasil perkalian juga bernilai 0. Kemudian ada jumlah weekday yang aktif, terdapat output di tabel sebagai berikut. Train test split dan feature scaling menjadi akhir dari tahapan feature engineering dengan output sebagai berikut. Next. Oke, jadi lanjut pada eksplorasi data analis atau EDA. EDA itu proses satu itu adalah statistik deskriptif. Proses kedua adalah distribusi target sebelum dan sesudah log transform. Proses ketiga adalah korelasi variabel. Next. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Dataset berjumlah
39.644 data numerik. Rata-rata panjang judul kurang lebih 10 kata dan panjang konten kurang lebih 546 token. Proporsi kata unik dan stop word berada pada tingkat menengah, terdapat variasi yang besar dan potensi outlier pada beberapa fitur. Selanjutnya adalah distribusi target sebelum dan sesudah log transform. Distribusi share asli sangat tidak seimbang dan condong ke kanan right square terhadap outlier ekstrim dengan nilai search yang sangat besar. Setelah transformasi log, distribusi menjadi lebih simetris dan mendekati normal. Transformasi log mengurangi pengaruh outlier dan membuat data lebih stabil untuk analis dan pemodelan. Next. Share log memiliki korelasi positif terkuat dengan shares pada bagian fitur KW6 dan 6 image. Hal ini menunjukkan kualitas kata kunci dan elemen pendukung konten berpengaruh pada penyebaran artikel. Fitur topik atau LDA dan waktu publikasi menunjukkan korelasi lemah atau negatif. Terdapat korelasi tinggi antar fitur tertentu mengidentifikasikan potensi multikolinearitas yang perlu diperhatikan saat pemodelan. Next. Selanjutnya ada modeling. Baseliner regression. MEA-nya kami mendapatkan 0,64, menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model masih cukup besar. RMSA kami mendapatkan 0,87, mengindikasikan adanya kesalahan besar pada beberapa prediksi. R kuadrat kami mendapatkan pada 0,13, menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sekitar 13% variasi data. Gradient boosting regression. MA-nya kami mendapatkan 0,63, menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi lebih kecil dibandingkan model baseline. RMSE kami mendapatkan pada 0,64, mengindikasikan penurunan kesalahan besar pada prediksi dibandingkan linear regression. R kuadrat atau 0,17 menunjukkan peningkatan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data popularitas artikel. Selanjutnya adalah hyperparameter tiling. Ini digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik pada gradient boosting regression. Parameter ini dituning meliputi learning rate, jumlah estimator, dan kedalaman pohon. Proses tuning dilakukan menggunakan 3-fold cross validation dengan metrik evaluasi R2. Hasil tuning menunjukkan kombinasi terbaik dengan learning rate 0,05, maksimal bit 5, dan 200 estimator. Nilai CFR2 sebesar 0,16 menunjukkan performa model yang stabil dan konsisten. Baik, yang selanjutnya ada tren mode final. Di sini bisa terlihat bahwa MAE-nya itu menunjukkan nilai rata atau kesalahan prediksi yang lebih kecil dibandingkan model sebelumnya. Dan RMSE-nya 0,85 yang mengindikasikan bahwa penurunan kesalahan besar pada prediksi, serta R kuadrat 0,17 yang menunjukkan peningkatan kemampuan model dalam menjelaskan. Jadi nilai ini lebih besar dibandingkan baseline yang kita gunakan pada awal tadi. Lalu untuk tahap terakhir kita melakukan evaluasi atau perbandingan model. Di sini bisa terlihat bahwa linear regression atau R kuadratnya 0,13 digunakan sebagai baseline dan menghasilkan performa yang cukup rendah. Lalu kita menggunakan gradient boosting R kuadrat yang menghasilkan nilai 0,17 yang menunjukkan peningkatan performa karena mampu menangkap pola non-linear. Dan kita juga melakukan gradient boosting dengan tuning yang menghasilkan R kuadratnya tuh 0,17 yang memberikan performa terbaik setelah optimasi parameter. Selanjutnya ada feature importance. Di sini bisa terlihat bahwa pada baris pertama itu merupakan fitur yang paling berpengaruh yang menunjukkan bahwa rata-rata popularitas keyword sangat menentukan tingkat popularitas artikel. Lalu dilanjutkan dengan baris kedua yang menunjukkan bahwa artikel yang merujuk pada konten populer itu sebelumnya cenderung mendapat lebih banyak perhatian. Lalu yang selanjutnya ada baris ketiga yang menunjukkan bahwa performa referensi internal lebih rendah. Dan di sini juga ada top 15 fitur paling penting. Di sini terdapat grafik yang menunjukkan 15 fitur yang berpengaruh dalam prediksi popularitas ini. Salah satunya ada fitur yang pertama pada bagian atas yang menjadi faktor paling dominan dalam menentukan popularitas, serta yang kedua fitur referensi internal dan keyword lainnya juga memiliki kontribusi signifikan dan panjang bar menunjukkan besar kecilnya pengaruh setiap fitur. Yang terakhir ada hasil analisis. Di sini model terbaik pada proyek ini adalah gradient boosting register dengan parameter hasil tuning atau learning rate 0,05 dengan max depth 5 dan 200 estimator. Serta KB FVG menjadi fitur paling berpengaruh yang menunjukkan bahwa peran penting popularitas keyword. Dan fitur referensi internal juga berkontribusi besar terhadap prediksi ini, dan fitur lainnya seperti keyword, tautan, topik, LDA, dan subjektivitas berperan sebagai faktor pendukung.
Di sini ada 10 faktor paling mempengaruhi popularitas data. Yang pertama itu ada di bahasan pertama yang menjadi faktor utama penentu popularitas. Yang kedua menunjukkan bahwa pengaruh referensi ke konten populer. Yang ketiga ada menunjukkan pengaruh performa referensi internal dan kontribusi kombinasi ketentuan keyword, serta yang terakhir menunjukkan bahwa jumlah tautan dalam artikel menjadi popularitas. Jadi kesimpulan dari proyek kami bisa memprediksi popularitas berita hanya sebesar 0,17% di hasil gradient boosting yang telah kami tuning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.